Yes, Nah, ya udah. recording. Udah ya? Oke. Udah. Terima kasih Pak Insan. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengajar tentang pasar. Pasar adalah kelanjutan materi sebelumnya yang kita pelajari, yaitu tentang perdagangan antar negara dan perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah itu biasanya dilakukan di dalam satu negara, sementara perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang berbeda. Nah, ujung-ujung dari perdagangan itu adalah pasar bebas. Kita sering dengar free market trade area, ASEAN free trade area, ada juga masyarakat ekonomi Eropa. Lalu nanti ada pasar bebas Asia Pasifik. Ada CAFTA. CAFTA itu Cina ASEAN Free Trade Area, itu CAFTA. Nah, sebelum kita menginjak ke pasar bebas yang lebih internasional gitu, kita harus tahu dulu dasarnya, yaitu tentang pasar. Apa itu pasar? Apa artinya? Lalu apa manfaatnya? Apa fungsinya? Sekaligus di Indonesia itu pasar adalah tempat yang unik. Tidak hanya di Indonesia sih, di dalam Islam itu katanya, di dalam Islam itu pasar itu tempat berkumpulnya berbagai macam jin dan setan di situ. Setan itu banyak bergabung di situ. Karena banyak kecurangan, banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas itu di pasar. Nah, kita kuak fakta-fakta itu, mitos atau fakta. Untuk materi itu Bapak akan sharing PowerPoint. Materi ini bisa kalian dapat di LMS dalam bentuk Word. Ya. Jadi kalau kalian masuk LMS, kalian akan dapat ini, materi ini. Gitu ya. Sekarang Bapak akan share tentang materi yang akan kita bahas. Ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah pelajaran yang memahami kehidupan sehari-hari secara ilmiah, sistematis, dan logis. Jadi kalau nanti kita ada mitos-mitos di pasar yang tidak logis, itu harus kita kuak secara ilmiah, dan sistematis. Inilah pasar. Ada beberapa mitos yang ada di pasar biasanya. Ini kekencengan ya. Sebentar. Terlalu kencang. Pasar itu selalu becek, kotor, bau, dan seram. Depan rumahku ternyata pasar yang tadi inginkan. Ada pasar tempat jual beli barang yang tak kasat mata. Ada pesugihan yang bisa membuat toko di warung menjadi sangat laris. Pasar adalah sarang preman dan kuntilanak. Pasar itu beda dengan mall. Tidak ada tempat yang memiliki pasar. Tidak ada tempat yang tidak memiliki pasar. Tidak ada tempat yang tidak memiliki pasar. Ada pasar gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Oke. Untuk menjawab mitos-mitos yang tadi, kita akan mempelajari 5 poin penting di hari ini, yaitu apa itu arti pasar, supaya kita tahu apakah di depan rumah kita itu sudah jadi pasar atau tidak. Menyebutkan syarat sebuah pasar. Jadi Pak, kalau di rumah saya ternyata ada pasar, itu tidak diundang, tahu-tahu ada. Lalu menyebutkan peran pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar. Nah, dengan 5 materi ini, kita akan jawab mitos-mitos yang ada seputar pasar. Ini materi yang akan kita bahas. Kemarin,
Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak menyebarkan angket. Bapak menyebarkan angket sebetulnya supaya Bapak tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang pasar. Dari angket yang Bapak sebarkan ke kalian hari kemarin, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Ada yang menjawab pernah, seminggu sekali, tapi nama pasarnya Bapak nggak tahu. Ada yang pernah ke pasar Palasari, pasar Cihapit, Ujung Berung, Kosambi, mencari odading Mang Oleh. Kamu baru ke pasar Kosambi setelah tahu ada odading Mang Oleh. Pasar Kosambi, pasar Cihapit. Ini saya bisa bayangkan ini yang jawab Kazio. Pasar Cihapit berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya yang terkesan bau dan kumuh. Pasar Cihapit tampak bersih, tertata rapi dan tidak bau. Biasanya yang lengkap seperti itu anak bilingual. Ada juga yang pasar Lodaya. Yang menarik adalah ada satu anak yang menjawab, saya pernah pergi ke pasar, yaitu Bandung Indah Plaza, BIP, untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mantap. Beli beras, beli cengek, beli bawang putih, itu dia harus pergi ke BIP. Bagus sih. Berarti ada yang menganggap bahwa BIP adalah pasar. Ini arti pasar zaman dulu, nak. Arti sempit yang paling atas. Yang paling atas adalah menganggap bahwa pasar adalah tempat terjadinya jual beli barang atau jasa dari pihak penjual dan pembeli. Dia berbicara tempat. Zaman saya SMP, guru ekonomi yang mengatakan bahwa pasar adalah tempat terjadinya transaksi. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang pasar tidak lagi selalu berbicara masalah tempat, tapi adalah media terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa. Kenapa media? Karena sekarang untuk melakukan transaksi jual beli tidak harus pergi ke sebuah tempat. Sekarang bisa pakai online ya, Pak? Sekarang orang bisa pakai online. Yang penting ada media. Tempat adalah salah satu bentuk media. Gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti pasar itu apa, lalu kalian menjawab tempat, mungkin nilainya hanya 2. Tapi kalau kalian menjawab media, kan nilainya full. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau dukun itu pasar nggak? Lihat saja, memenuhi definisi ini nggak? Jual beli. Nih. Memenuhi, Pak. Coba kita sebut. Di angket, saya mengatakan kalau sebuah tempat itu dikatakan pasar jika memenuhi syarat apa aja. Apa saja yang harus ada di pasar. Ada yang menjawab. Ada jual beli, Pak. Ada jual beli. Ada yang bilang ada beras. Ada barang penjual pembeli. Ada daging. Ada konsumen. Ada produsen. Betulkah di pasar harus ada produsen? Enggak. Jadi kalau kamu pergi ke pasar, di sana harus ada. Ya, Pak, hoax. Itu ada tuh. Ada cleaning service. Dia kelihatan ngelihat itu. Oke. Dari dari angket yang Bapak sebarkan ke kalian kemarin, kalau kita simpulkan, ini ada beberapa syarat. Harus ada penjual yang akan menjual barang dan ada pihak pembeli yang akan membeli barang. Ini mah udah jelas. 3 poin ini adalah sebuah keharusan sebuah tempat dikatakan pasar. Ada penjual, pembeli, ada barang. Gitu ya. Hanya masalahnya, apakah jika ada penjual, ada pembeli, ada barang, otomatis sebuah tempat dikatakan pasar, harus ada syarat berikutnya. Ada yang tahu? Harus ada proses tawar-menawar. Tawar-menawar? Pasti bukan servis. Ada barangnya, Pak. Ada apa? Transaksi. Harus Transaksi. ada transaksi. Ada yang bilang harus ada tawar. Pertanyaannya, apakah tawar-menawar itu bagian dari transaksi? Iya.
Iya. Iya, Ayo. Pak. Apakah Iya, Pak. tawar-menawar itu bagian dari Kunci transaksi? jawaban iya, Pak. Iya, Pak. Jawaban dikunci, Pak. Fix, lock. Oke, jadi tawar-menawar adalah bagian transaksi. Transaksi itu tidak harus terjadi jual beli, ngerti nggak? Transaksi itu tidak harus Ngerti, Bang. selalu deal, setuju, beli. Kadang-kadang kamu pergi ke sebuah tempat untuk membeli barang, malah tidak jadi beli barangnya. Tawar-menawar, tawar-menawar. Jadi tawar-menawar itu bisa jadi sepakat dengan harga yang disepakati atau sepakat untuk tidak sepakat. Ngerti ya? Penjualnya pengen segitu, kitanya pengen segini, lalu tidak terjadi kesepakatan, ya udah kita pulang. Itu adalah bagian dari transaksi yang harus ada di pasar. Yang kelima, ini yang terakhir yang harus ada. Sebuah tempat atau media dikatakan pasar jika dia berkesinambungan. Ngerti nggak? Jadi kalau hari ini di tempat itu terjadi jual beli, maka Besok juga harus, Pak. besok juga harus ada di situ. Besoknya lagi harus ada di situ. Jadi penjual dan pembeli sudah paham kalau dia ingin jual barang, dia pergi ke satu tempat itu atau media itu. Kalau pembeli pengen beli barang, dia harus datang ke tempat itu juga. Itulah yang disebut dengan pasar. Pak, di depan rumah saya ada tukang jualan bakso. Saya beli. Apakah depan rumah kamu menjadi pasar? Bukan. Tidak, bukan. Apa alasannya? Karena berpindah-pindah tempat. Tidak, Pindah-pindah. betul. Karena tidak berkesinambungan. Maka depan rumah kamu bukan dikatakan pasar. Walaupun di situ terjadi transaksi, ada penjual, ada pembeli, ada bakso, terjadi transaksi. Tapi besoknya belum tentu di depan rumah kamu itu terjadi juga jual beli. Oke, sip. Lalu berikutnya, peran pasar. Di angket, Bapak menanyakan tentang peran pasar yang peran pasar untuk masyarakat gitu ya. Ini diantara kalian ada yang bisa memenuhi kebutuhan untuk membeli kebutuhan. Jadi banyak yang menjawab pasar dari sudut kalian sebagai konsumen. Hampir semua yang menjawab adalah untuk mendapatkan semua kebutuhan. Nah, ada yang menjawab sarana distribusi, promosi, mencari keuntungan. Ada yang tahu siapa yang jawab tuh? Ini mah baca buku pisan ini. Belajar dulu nih. Ada lagi yang menjawab pembentuk harga gitu. Peran pasar itu bisa kita bagi menjadi peran pasar buat konsumen. Tadi buat konsumen apa? Memenuhi kebutuhan, Pak. Oke, tempat kita mencari kebutuhan. Pasar tidak memenuhi kebutuhan kalian loh. Pasar tidak memenuhi kebutuhan kalian. Kamu lapar pergi ke pasar lalu kenyang kan enggak? Tapi kalau kamu itu kalau pasar bisa memenuhi kebutuhan kalian enak tuh. Saya tinggal pergi pengen mobil ke pasar aja udah. Lalu pulang saya bawa mobil gitu. Fungsi pasar buat konsumen adalah menjadi tempat atau media kita mencari kebutuhan kita. Oke ya. Buat produsen. Oke. Ini untuk konsumen, lalu untuk penjual. Untuk penjual juga distributor nggak harus keliling komplek, nggak harus keliling kampung gitu. Dia cukup tinggal di sebuah tempat karena dia yakin ke tempat itu akan ada konsumen yang mencari barang. Itu ya. Untuk produsen sudah jelas kalau dia punya barang, dia akan kirim ke pasar untuk dijual. Nah, pasar berperan untuk mengendalikan, mengatur kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat, pasar dapat berperan sebagai tempat untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Jadi, di pasar itu tidak hanya ada, kan tadi syarat pasar itu kan ada penjual dan pembeli. Pada kenyataannya yang ada di pasar itu kan nggak hanya penjual dan pembeli. Saya mengirimkan pertanyaan melalui angket, apa saja yang kalian temui di pasar, itu ada yang jawab sayur, buah, daging. Security, oke. Ada yang merhatiin security.
Tukang beca, oke. Beca pasti. Bener sih ada. Ada sih, Pak. Ada. Kenapa sih di pasar selalu harus ada tukang beca gitu? Kenapa nggak pakai drone sekarang? Ada Ya, sayuran, drone nggak. ikan, penjual, pakaian, pembeli, makanan, penjaga pasar, kan security ada. Beraneka ragam. Jadi, kalau ada yang menganggap bahwa di pasar itu banyak preman, sebetulnya bukan preman dalam artian selalu negatif ya. Yang mengatur parkir di pasar itu pasti preman. Lalu kenapa ada anggapan kalau di pasar Kenapa Pak yang kuntilanak? yang Ada yang tahu nggak kenapa? apa? Karena lebih tegang. Nggak tahu. Karena di sana ada Teluk. toko jualan kain putih gitu. Karena di Indonesia pasar itu kan kesannya becek, kotor, bau. Kesan seramnya muncul kalau malam loh. Coba kalian iseng sekali-sekali gitu malam-malam, Pak, pasar Cihapit bersih. Sok malam-malam kamu explore daerah Cihapit, malam-malam serius loh. Mau ke TB juga ada pasar kan, Pak? Mau ke Gor. Iya. Iya, ada. Yang ada malah serem. Iya. Yang ada malah serem. Jadi sebetulnya bukan angker ya, tapi lebih ke jorok mungkin. Kotor gitu, Pak. Kotor. Tapi Pak, dulu di BIP ada mitos bahwa di situ ada hantu yang di WC perempuan gitu ya. Untung laki-laki Pak saya. Hoax. Itu hoax. Itu zaman saya Saya percaya, Pak, SMA. hoax. Sekarang udah nggak ada. Bener, Pak. Aku pernah masuk, Pak. Serem, Pak. Di mana BIP? Kau masuk toilet cewek deh. Marah isi deh. Beneran hantu itu terkenal, hoaxnya itu terkenal di WC cewek. Beneran itu. Itu suka menghantui perempuan yang suka buang pembalut di mana aja. Nuta. Nah, Dey, kamu Kalau emang cowok apa ya, buang Pak? pembalut suka di mana aja ya, Dey? Gimana? Astagfirullahaladzim, Pak. Oke, kalau itu tadi peran ya, peran pasar. Sekarang fungsi pasar. Fungsi pasar pada umumnya sebetulnya ada 3 sebetulnya, distribusi, pembentukan harga, dan promosi. Ini mah sebenarnya ya, tanpa kalian catat, tanpa kalian hafalkan juga seharusnya sudah tahu, fungsi pasar itu adalah fungsi distribusi, tempat orang menjual barang. Ada fungsi promosi. Fungsi promosi itu kalau ada produsen yang mau memperkenalkan barangnya di pasar. Jangan heran kalau di pasar banyak pamflet yang ditempel gitu. Produk baru, sedot WC gitu ya. Gurang gitu kan. Cleaning service. Cleaning service. Itu kenapa? Karena memang di situ tempat fungsi promosi. Baliho yang gede, spanduk gitu. Padut. Nah, yang kedua yang perlu Bapak terangkan yaitu fungsi pembentukan harga. Maksudnya fungsi pembentukan harga itu gini, Nak. Penjual dan pembeli bertemu di pasar, terjadi tawar-menawar, lalu disepakati harga oleh penjual dan pembeli. Kalau kamu ingin tahu harga sebuah barang, maka kamu harus cek di pasar. Jangan beli barang, menentukan harga berdasarkan brosur yang kalian terima. Brosur, iklan di internet, iklan di koran. Kenapa? Koran, internet, brosur itu bukan pembentuk harga. Harga yang sebenarnya terjadi itu di pasar. Saya sering dapat brosur HP misalnya, HP harga 2 juta. Begitu saya datang ke BEC, itu harganya bisa lebih murah atau bisa lebih tinggi dari harga brosur. Dan yang real, ketika ada teman yang nanya, Pak Imam itu HP di mana? Belinya di BEC. Berapa harganya? Saya bisa jawab ketika pakai harga yang sudah saya tahu di BEC. Ngerti ya? Yang keempat ada fungsi stabilisator ekonomi. Jadi tanpa pasar, misalnya satu pasar Cihapit saja kebakaran, itu satu daerah Bandung Wetan situ, itu bisa kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan. Oke, sampai sini dulu. Berapa mitos yang sudah bisa kalian jawab? Lumayan. Aku Sok, baru tahunya hantu Banyak, cewek Pak. itu. betulkah pasar? Cewek buset kuntilanak, Bro. Iya, tadi kan ada mitos pasar itu tempat kuntilanak. Bisa terjawab nggak?
Ya belum tentu, Pak. Belum. Kan Belum. belum Apa sih belum Pak, ada yang bisa hubungannya deh membuktikan. selain bau sama jorok? Hanya Allah Pak yang tahu. Hanya Tuhan Enggak. yang tahu. Bukan, karena biasanya yang jorok itu biasanya kesannya menyeramkan, padahal tidak selalu. Enggak juga. Kamar mandi Jorok enggak, mah Pak. jorok. Kamar mandi jorok. Kamu kamar mandi jorok. Ampun. Iya, kalau kagak di flash. Kalau Oke. kagak di flash. Iya. Artinya harus bersih kan? Harus bersih. Makanya saya selama punya WC nggak pernah takut ke WC karena merasa tidak jorok. Iya, apa sama, Pak? Iya. Tapi kalau kebelet kencing ya gimana tuh, Nah, Pak? itu. Kalau takut apa? Takut kalah sama kebelet gitu. Ketika Udah beres kebelet, kebelet takut. ketika kebelet, kamu nggak takut masuk WC lalu pipis. Udah pipis kamu baru nyadar, astagfirullah jam 2 di WC. Baru kalian lari lagi. Jam 2 malam. Nyadar. Ini jam 2 ya gitu. Baru nyadar takut dan lari ke kamar. Padahal di WC nggak ada apa-apa. Oke, itu tentang fungsi dan peran. Saya akan share lagi. Ini saya stop sharingnya supaya kalian istirahat dulu. Dari tadi kayak ada yang nguap. Jadi saya lihat ada Kalau dukun berarti jual jasa, Pak. Yap, Dan dukun itu kan diam di tempat yang sama terus. siap. Ya berarti berkesinambungan. Oh iya, kayak gini. Di depan rumah Makanya- kamu, gini. Itu dukun ya. Di depan rumah kamu ada warung, ada rumah, buka tempat jual beli kebutuhan kamu sehari-hari. Warung gitu ya, Oh. di depan rumah. Mm-mm. Apakah depan rumah kamu atau rumah itu disebut pasar nggak sih sebenarnya? Nggak tahu, Pak, kalau Di misalkan komplek aku penjualnya lagi pasar tidur, sih, Pak. masih, Pak. Masanya cuma warung satu-satunya sih di komplek Iya. aku. Kalau ada warung satu-satunya di blok kamu itu di komplek, lalu ada di situ ada warung gitu. Apakah itu disebut pasar? Apakah komplek kamu kemudian disebut pasar? Bukan kompleknya, Pak. Bukan kompleknya, Pak. Warungnya, Pak. Warungnya. Kompleknya jadi. Kenapa warungnya harus disebut pasar? Sebut warung aja. Karena satu kan? Iya, satu-satu. Oh iya. Tapi kan mengada-ngada. Tadi di situ nggak disebutin ada 1 atau 2 atau 3 tempat Betul. penjualnya, Pak. Makanya kita harus perbaiki definisi pasar itu. Betul, Dey. Pak, pokoknya pasar itu tempat jual beli barang. Dapat kredit dia. Jadi mau 1, mau 2 itu pasar, Pak. Gitu ya, betul. Jadi ketika ada rumah depan kamu itu jualan barang, saya akan menyebutnya pasar. Salah enggak? Enggak. Cuma kalau pasar kan biasanya banyak gitu, itu biasanya, enggak selalu. Dan saya kira warga komplek nggak mau dibilang kalau kompleknya pasar, blok I pasar gitu. Batu Nunggal, blok Jalan Galunggung itu pasar, enggak. Kasihan, Pak, udah beli rumah mahal-mahal dibilang pasar. Maksudnya jangan kebablasan juga kamu mengatakan, Dey mau kemana? Mau beli ciki mah ke pasar. Ternyata ke depan rumah. Biasa aja itu disebut warung aja sih. Menyentet orang kemana, ke pasar gitu. Jadi tukang jadi dukun yang tadi di rumah satu ya itu Pasar. nggak bisa disebut pasar lah kalau cuma satu. Kecuali dukunnya ngejejer 10 gitu, terus ada diskon 50%. Tapi yang itu, Pak, yang didatengin Ujang Bustomi, Pak, ada 3 orang, Pak. Wan Enggak, Fitri, Pak. enggak, kalian itu jangan suka nonton yang begitu-begitulah. Ujang Bustomi, Nggak tahu, Pak. Bapak saya sering nonton, Pak. Ujang Bustomi. Bapak Oh. suka nonton. ini kalau udah belajar pasar, udah yang begitu-begitu, itu mah cuma Kadang, Pak, jam 9 kan biasanya nge-live, Pak. Nge-live ya. Ujang Bustomi biasanya teh nobar, Pak. Itu teh parada nobar, Pak. Oh, jadi papa kamu nonton. Enggak, sama teman. Titisan Naruto dia, Pak. Alas. Dah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Aduh. Oke, di sini ada jenis-jenis pasar. Nah, di sini kita bisa menjawab betulkah ada pasar goib
betulkah ada pasar yang menjual barang-barang goib? Itu bisa kita lihat di sini. Goib itu artinya dia tidak kasat mata. Adakah pasar yang menjual barang-barang seperti itu? Kita lihat dulu definisi jenis-jenis pasar. Pasar dilihat dari barang yang dijual. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Barang konsumsi itu barang yang dijual adalah barang kebutuhan kita sehari-hari. Barang produksi adalah pasar barang produksi adalah pasar yang menjual barang-barang modal. Mesin jahit, mesin cetak, forklift, truk, gitu ya. Itu adalah barang-barang modal untuk usaha. Makanya disebut pasar barang produksi. Kamu kalau ditanya jenis-jenis pasar, kamu jangan jawab konsumsi produksi ya. Kamu harus lengkap dari pasar. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang kebutuhan manusia. Pasar barang produksi adalah pasar yang menjual barang-barang modal. Itu harus lengkap. Dilihat dari luasnya ada pasar lokal, nasional, internasional. Saya nggak usah jelaskan itu. Kalau itu sih berdasarkan luas lingkup ya. Sudah jelas. Nah, pasar dilihat dari waktu. Ada pasar harian, mingguan, tahunan. Ada pasar bulanan? Enggak, ada sih. Tapi mungkin jarang ya. Yang lebih sering kita temui sehari-hari adalah pasar harian, mingguan, dan tahunan. Harian adalah pasar yang memang buka tiap hari. Saya mau tanya sama Muhammad. Ini teh Muhammad siapa sih? 8 bil 2. Muhammad Feiza kayaknya. Ya, Feiza. Tolong jawab, Feiza. Contoh pasar harian. Kayak pasar Ciwastra gitu. Ciwastra. Terus? Ya kayak pasar Ciapi itu, pasar yang lain-lain gitu. Kalau pasar Minggu di Jakarta itu pasar harian bukan? Pasar Minggu di Jakarta pasar harian atau mingguan? Pasar mingguan. Pasar Minggu adalah sebuah nama yang ambil nama hari. Jadi kalau pasar Minggu itu tetap harian. Kenapa? Karena dia buka tiap hari. Tapi dulunya pasar itu bukanya seminggu sekali di hari Minggu. Gitu ya. Sekarang pasar Minggu itu bukanya tiap hari. Jadi walaupun dia namanya pasar Minggu, pasar Senin gitu, setiap dia buka tiap hari namanya pasar harian. Yang pasar mingguan contohnya pasar kaget di Gasibu. Pasar kaget di Buah Batu. Oh iya. Di Margahayu. Itu biasanya ada yang hanya hari Minggu. Okay. Atau di Pusdai setiap hari Jumat. Itu pasar mingguan. Ada lagi pasar tahunan. Pasar tahunan biasanya pameran yang dihubungkan dengan ulang tahun sebuah kota. Pekan Raya Jakarta lah, Pekan Raya Bandung yang selalu diadakan di Batu Nunggal. Di pasar modern Batu Nunggal. Saya tidak tahu, ada orang Batu Nunggal, kenapa di situ disebut pasar modern nggak? Mohon maaf Pak, aku mau orang Baleendah Pak. Baleendah. Kamu tuh jangan, iya dimaafin. Kenapa harus minta maaf? Kamu sebagai orang Baleendah merasa tersinggung ya disebut pasar. Ada pasar modern. Ada juga pasar apung di Baleendah mah ya. Ngapung. Tapi masih mending kalau pasar apung, artinya dia ada di atas air. Di Baleendah itu pasar tenggelam. Di Sungai Citarum, Pak. Bukan pasar apung lagi. Oke. Nah, berdasarkan sifatnya, ada yang disebut dengan pasar nyata, pasar abstrak. Pasar nyata adalah pasar di mana penjual pembeli bisa bertemu langsung dan melihat barangnya. Paham ya? Penjual, pembeli ketemu langsung, lihat barangnya. Pasar abstrak adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan tidak melihat barang dan tidak bisa melihat barang secara langsung. Jadi kamu tidak melihat barang yang akan kamu beli. Itulah pasar abstrak. Online, Pak. Gimana? Ketika kamu pergi ke sebuah pameran rumah, tidak ada orang yang ikut pameran bawa rumah beneran itu ke pameran, nggak ada.
Oh. Pasti yang diliatin ke kamu adalah gambar, brosur, atau maket. Pak, saya mau beli rumah. Oh ini Pak, bisa lihat Pak brosurnya. Ini. Kamu cuma bisa membayangkan rumahnya seperti apa. Jangankan ada rumahnya pun belum dibangun malah. Saya pernah beli rumah di Cimahi. Beli rumah di Cimahi. Oh gini, lihat maketnya. Bagus. Bapak bisa lihat lokasinya. Saya datang ke lokasinya, itu lapangan kebun jagung yang nggak ada apa-apanya. Artinya di situ, di pameran itu saya melihat barang abstrak, barang yang tidak kasat mata, barang goib. Jadi Pantesan ada pasar goib ya Pak ya? bukan mitos, bukan hoax kalau di Indonesia atau dimanapun itu ada pasar goib, itu betul. Pasar goib karena kamu dan pembeli tidak ketemu langsung, kamu hanya tahu suaranya, atau bahkan ketika kamu belanja di Tokopedia, kamu tidak pernah tahu siapa yang jual barang. Kamu cuma tahu gambar profil tokonya doang, tahu nama kotanya aja, oh dia jualan di Jakarta, kamu nggak pernah tahu sama pembeli kan? Lalu barang yang kamu lihat juga hanya gambar. Jangan heran di media sosial sering ada orang yang curhat, pesennya barang ini, yang datangnya barang ini. Itu karena dia nggak lihat secara langsung, nggak pegang barang yang akan dia beli. Itulah pasar abstrak, itulah pasar goib. Oleh karena itu, ketika kamu beli di pasar abstrak, itu kamu harus hati-hati. Contoh lain pasar abstrak adalah pasar saham. Ini nanti kalian pelajari nanti di kelas 9. Akan lebih kalian pelajari di kelas 9. Yang terakhir adalah pasar persaingan. Jadi ada pasar yang persaingannya itu terjadi, ada yang tidak. Atau lihat dari barangnya. Kamu ada yang tahu Kelia, Navira, tahu nggak pasar homogen itu apa? Homogen itu apa? Homogen biasanya apa? Ada hutan homogen itu artinya apa? Belum tahu Pak. Ada yang tahu homogen itu apa? Apa? Ada yang tahu homogen itu? Ada Pak, mau jawab Pak. Sok. Homogen itu apa? Homogen itu satu barang sama ada semua, jadi sama semua lah. Hutan homogen Farel. misalnya satu pohon. Makasih Farel. Berarti pasar homogen adalah pasar yang menjual barang yang sama gitu ya? Sama. Iya. Relatif sama barangnya. Bisa ngasih contoh nggak Rel? Apa ya, jarang banget Pak. BEC. Oh iya BEC ya. BEC itu Jual adalah karena elektronik. disebut Bandung Electronic Center, maka barang yang dijual di BEC itu relatif sama semua. Itu 3 lantai, itu cuma jual handphone. Laptop juga. Iya. Kan saya ngomong lantai 1, 2, 3. Lantai dasar 1, 2 gitu ya. Itu jualnya handphone pada umumnya. Juga satu lantai jualan laptop gitu ya? Iya. Itu homogen namanya pasarnya. Tapi Pak, di sana ada yang jualan teh botol. Iyalah, itu nanti kita bahas. Kamu masuk arah-arah. Wah, saya di BEC beli teh botol gitu ya. Jadi pada prinsipnya di BEC atau di pasar buah gitu, atau di Cibaduyut, itu homogen. Pasarnya relatif sama. Sepatu aja. Itu homogen. Nah, di pasar homogen ini disebut pasar dengan persaingan nyata. Jadi ada persaingan. Kamu bisa bayangkan satu kios dengan kios lain itu bersaing karena barang yang dijualnya sama. Enaknya buat kita sebagai pembeli apa? Bisa harganya lebih murah dari salah satu kios itu. Yap. Kita sebagai Nggak enak konsumen, ditawarin mulu. kita Apanya Kak? Iya, kamunya tebal muka atuh. Harus tebal muka. Jadi sebelum ditawarin enggak Mbak. Atau kamu jalan sampai keluarin iPhone terbaru gitu. Jadi begitu Pak, kalau ditawarin, misalkan bawa 2 iPhone malah, Pak, aku waktu itu pernah bawa 2 iPhone. Dikira yang satu mau dijual, Pak. Katanya, ya boleh dilihat dulu. kamu kayak bandar HP. Ejen pulsa. Kamu bawa Apa iPhone bedanya terbaru gitu.
Jadi sebelum yang nawarin kan biasanya yang nawarin Oppo, Vivo, Xiaomi kan gitu kan? Oppo-nya kakak langsung liatin iPhone. Gitu. Ngeliatin HP. Itu caranya. Langsung dijawab Oppo lagi, Pak. Pak, kalau Oppo Mas. Kalau toko yang aslinya gitu Pak, jadi lisensi aslinya sama yang cuman jualan HP-nya itu apa bedanya sih Pak? Itu kan apa ya? Jadi Sok jawab. Siapa yang bisa jawab? Jadi kan ini HP aslinya, contohnya ini tokonya namanya Oppo asli gitu. Terus ada sebelahnya yang jual kayak HP Oppo, Samsung, iPhone. Oh iya. Abang bah. Sok, ada yang bisa jawab nggak apa bedanya? Kalau di BEC itu kan ada yang jualan Samsung, tapi kan ada counter Samsungnya ya? Yang aslinya. Iya Pak, di lantai paling atas Pak Samsung. counternya. Iya. yang lebih Apa bedanya? Harganya lebih murah kali Pak kalau yang di peseran gitu Pak. Kalau langsung ke counter Samsung lebih murah, iya ngapain toko yang lain jual lebih mahal? Karena nggak akan ada yang beli lah. Enggak, maksudnya kebalik gitu Pak, yang pedagang yang biasanya gitu ngejual HP Samsung lebih murah. Kalau counter Samsungnya lebih mahal gitu Pak. Loh, kalau memang mau tapi kan jual kamu lebih belinya mahal, dari counter Samsungnya. Iya sih. ngapain kamu ngapain Samsung bukan? Jual Apa rugi kayaknya buat biar kalau misalkan mau beli HP yang Tapi mungkin di barangnya lebih cacat kali ya Pak? Pak, itu cabangnya gitu Pak. Jadi nggak cuma satu tempat, jadi penghasilannya lebih kemungkinannya lebih besar gitu Pak. Ya, jadi si Samsung berusaha untuk memperluas jaringan penjualannya tidak hanya di satu tempat. Kamu bisa bayangkan kalau di BEC hanya ada satu counter yang jual Samsung. Semua Paling konsumen atas. akan Males. tumplek di Samsung. Dan kalau kamu cermati, sebetulnya harga di counter itu tidak jauh beda juga dengan sama yang di lapak. 200 ribuan bedanya. Tidak jauh beda. Saya kalau beli Samsung misalnya, saya tidak akan di counter Samsung. Karena di situ ngantri. Saya lebih baik di counter yang lain. Itu harganya juga sama. Gitu ya. Sebetulnya sudah ada patokan harga semuanya. Jadi kalau kamu mau beli, ini tips kalau kamu beli handphone di BEC atau di pasar-pasar homogen, jangan pernah langsung tertarik pada sebuah barang. Setidaknya kamu harus bandingkan 3-5 counter sebetulnya. Ada kamu beli handphone beda 50.000, kamu beli di lapak itu hanya gara-gara pelayannya ramah. Bisa. Atau cantik gitu ya. Jadi ada mitos yang mengatakan di pasar ada warung yang laku banget, itu pasti pakai pesugihan. Secara keilmuan ekonomi enggak begitu. Itu pelayanannya yang cheat. Pelayanannya yang pakai cheat code. Oke, Kalau balik lagi ke nawarin itu materi. ramah nggak sih Pak? Hah? Kayak ramahin maksa. Kalau ramahin gimana ya? Kayak nawarin tapi kayak dilihat dulu kakak, itu ramah nggak sih? Langsung ke depan muka Pak. Cuma Nawarin kitanya aja. agak tergantung gitu. Pertanyaan Lagi jalan di depan muka. Kalian belum mengenal namanya namanya penjual jenius berarti. Sekarang gini, kamu ditawarin brosur sebuah HP dengan sedikit maksa, kamu jadi pengen beli apa enggak? Enggak Pak, Mamat Enggak. yang pengen nonjok juga. Berarti metode dagang seperti itu tidak benar, tidak baik, dan jangan kamu tiru nanti kalau kamu jadi penjual. Enggak begitu caranya gitu. Kamu datang ke sebuah toko, nyari barang, nyari baju, lalu diikutin terus sama SPG-nya. Yang tadinya kamu mau beli, kamu jadi keluar. Pukul kabur Pak itu mah Pak. Iya. Artinya bohong kalau ada pesugihan. Jangan-jangan warung itu lebih mahal, itu sebetulnya karena pelayanannya ramah. Itu aja sih. Oke, dari persaingan ada yang disebut dengan pasar heterogen. Nah, yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di pasar tradisional adalah pasar heterogen. Di mana yang dijual adalah barang-barang
Macam-macam. Kebutuhan sehari-hari. Oke. Campuran lah. Terima kasih anak-anak. Itu materi Bapak hari ini. Materinya singkat, tapi sudah mencakup beberapa materi yang seharusnya kamu terima hari ini. Materi dalam bentuk dalam bentuk Word kamu bisa download di LMS. Di situ juga ada soalnya, ada soal latihan. Ada kuis ya, Pak? Iya, semacam kuis gitu. Kamu bisa jawab hanya 15 soal, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi materinya Bapak terangkan. 10 soal, Pak? Hah? Aku lihat. 10 soal ya, Pak. 10 soal. Ada esai nggak? Iya. Enggak, Pak. PG semua. Oke. PG semua. Kalian kerjakan. Itu bisa jadi sumber salah satu nilai untuk kalian. Oke, sebelum mengakhiri ini, Bapak cuma pesan kerjakan tugasnya supaya kalian terabsen gitu ya. Lalu mendapatkan juga nilai. Pak, boleh nggak saya ngirim G-form-nya 2 atau 3 kali? Boleh. Tapi saya akan ambil tetap nilai yang paling duluan dulu. Karena kalau G-form itu ada yang dapat nilai 6, 7, langsung 100 gitu. Langsung 10. Jadi saya ambil yang awalnya dulu. Kamu ngerjakannya sambil santai aja di jam-jam ini kan harusnya sampai jam 9 berapa ya? 9.40 ya. Kalian bisa ngerjain itu langsung terkirim. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau nanya dulu. Langsung aja sebutkan nama. Siapa yang tahu arti pasar? Saya. Pak Syabil Kafkan Mufti Darmawan. Ya, silahkan. Media terjualnya barang atau jasa oleh penjual dan pembeli. Sip. Kenapa disebut media? Karena media itu mencakupi semua media, Pak, untuk menjual barang atau membeli barang, bukan cuma tempat. Siap, keren. Benar. Lalu fungsi pasar buat konsumen apa? Salah satunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Ya. Ada tempat mencari barang dengan mudah, Pak. Sip. Buat produsen? Tempat mencari nafkah, promosi. Iya benar. Ya kan bener kan, Pak? Mencari nafkah. Mencari Emang nafkah, kan, Pak? tukang beca. Ya kan, Pak? Ya buat produsen. Promosi barang, Pak. Ya kan? Untuk promosi barang atau menjual barang. Mencari nafkah, promosi. Jadi jangan heran kalau di pasar banyak preman, karena banyak sekali preman itu gini ya, tugasnya mengatur kehidupan di situ yang tidak teratur gitu. Tapi Pak, dianya sendiri nggak bisa ngatur ya. Pak, preman itu narik uang keamanan gitu. Ditanya keamanan dari siapa? Ya dari mereka gitu. Biar mereka nggak ganggu. Oke. Dari Simawar. Bisa gitu ya, Pak, jadi preman. Jadi kata preman sih uang keamanan biar aman. Aman dari siapa? Aman dari gue gitu. Biar tidak diganggu. Pinternya orang Indonesia kan begitu. Oke, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan fungsi pasar sebagai pembentuk harga? Ada yang tahu? Pasar sebagai pembentuk harga. Di pasar adalah tempat disepakatinya harga Tawar-menawar gitu kok maksudnya? dari tawar-menawar penjual dan pembeli. Jadi menjadi standar harga sebuah barang itu pasar. Pembentuk harga itu maksudnya. Oke ya. Berikutnya yang terakhir, jenis pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna atau persaingan pasar dengan persaingan? Apa artinya? Pasar di mana penjual bersaing satu sama lain dan biasanya barang yang dijual sifatnya sama atau homogen. Oke, sip. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa ngikutin pelajaran Bapak. Mudah-mudahan ada yang nempel, yang bisa kalian ingat ketika ngerjakan tugas. Lalu saya mau absen ada berapa? Ini di luar pelajaran ya? Di luar pelajaran aja nih sebenarnya. Ada berapa orang di sini yang calon ketua OSIS?
Aku nggak ikut, Pak. Siapa yang nggak ikut? Yang ikut aja. Kalau OSIS sama Pak? Yang sekarang. Siapa? Trevano. Bilingual loh, yang banyak tuh bilingual. Trevano, siapa lagi? Faila. Mana Faila? Faila suaranya mana? Saya nggak dengar Ya, Pak. Fail, coba bicara biar Bapak speaker view. Ya, Pak. Nggak kelihatan. Kok nggak Halo, kelihatan, Pak. Faila? Ada, Pak. Ah ya, udah kelihatan. Udah. Siapkan saja nanti ada momen di mana kalian semua calon-calon ketua OSIS harus promosi. Promosi kayak pasar. Terus kampanye. Iya, Pak. Promosikan diri. Nanti akan ada acara di mana kelas 7 dan kelas 8 bergabung gitu, dan di sana kalian Al-Taira juga harus promo juga ya, harus kampanye. Siap-siap saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini? Sudah lebih dari 40 menit. Lebih 7 menit kayaknya nih Bapak bicara. Kalian udah capek. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak tutup saja materi sampai di sini. Kerjakan tugas. Download materi. Jangan lupa kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat Cakatos, buat Cakatos bisa jangan dulu keluar. Buat Cakatos jangan dulu. Cakatos jangan dulu keluar dulu. Oke. Pak. Faila, Assalamualaikum, makasih Pak. Terima kasih untuk semuanya.